به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الغرة وتضاء به الهوى جواتنا ibu wa mustaqawatimi wa yustasqarrahmanu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa imamil muttaqin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan bisa duduk di tempat yang baik, berkumpul bersama orang-orang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi rumah tangga kita, dan Allah berkahi pada anak dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita tinggi ya teman. Kita tinggi ya. Sudah kau jauh. Babun fi huquqil jiwar wal ihsan lil masakin. Bab yang menjelaskan tentang hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga dan menjelaskan tentang kewajiban untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa merasa beriman kepada Allah, merasa beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara berbuat baik dengan tetangga dengan keimanan. Dan kata Nabi, barang siapa merasa beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, dengan akhirat, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan antara berbuat baik dengan tetangga
dengan iman kepada Allah. Karena antara hubungan kita dengan tetangga atau hubungan kita dengan tetangga dengan iman kepada Allah itu mempunyai hubungan yang sangat kuat. Artinya, bagaimana hubungan kita dengan tetangga, itulah gambaran keimanan kita. Kalau hubungan kita dengan tetangga baik dan tetangga kita senang dengan adanya kita, maka ini menunjukkan bahwa iman kita itu bagus. Tapi sebaliknya, apabila hubungan kita dengan tetangga kada baik, tetangga merasa ada nyaman dengan adanya kita, maka disinilah cerminan keimanan kita yang masih perlu diperbaiki. Jadi antara hubungan kita dengan tetangga tadi itu mempunyai pengaruh dengan iman kita. Makanya kata Nabi, barang siapa merasa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimu min yadihi wa lisanihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah orang muslim lain selamat daripada gangguan lisan dan tangannya. Artinya orang Islam, orang itu bisa dikatakan Islam apabila orang lain tidak merasa terganggu dengan adanya dirinya. Nah, ini yang pertama. Yang belum mencoba mikrofon gitu. Tes. Tes 1 2 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 tes 1 2. Kita udah bisa hitung sudah 2 jam tes 1 2 tes jadi naik aja tes 1 2 tes 1 2. Nah, jadi benar tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 supaya kada parah kalau ngomong tes 1 2 tes 1 2. Malam ini sisa baterai aja lagi. Baterai sisa. Jam 2 tadi di Telkom bubuhan pensiunan sampai jam 3:30 boleh ke rumah makan tomat turun pulang pengajian ibu-ibu sampai jam 5:30 Presiden baju mandi turun pulang. Jadi ini baterai sisa aja lagi. Jadi makanya minta naik kan. Nah, di dalam
2 tes 1 2. Nah, ini mengajut sedikit. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Bagaimana hubungan kita dengan tetangga itu adalah cerminan keimanan kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut pautkan, menghubungkan antara bagaimana hubungan kita dengan tetangga dengan hari kiamat. Barang siapa merasa beriman kepada Allah dan beriman dengan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Kenapa? Karena memang bagaimana nasib kita di akhirat, bagaimana keadaan kita di akhirat, atau sebaliknya, bagaimana hubungan kita dengan tetangga itu menentukan bagaimana juga nasib kita di hari kiamat. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, pernah salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanan tasumul nahar wa taqumul laila." Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan yang apabila di waktu malam semalaman salat, yang apabila masuk waktu siang seharian puasa, dan itu setiap hari. Tapi wahai Nabi, ada satu kebiasaan perempuan itu yang tidak baik. Apa kata Rasulullah? Wa tusi'u jiranaha bilisaniha. Si perempuan itu wahai Rasulullah senang menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ketujuh, menyempati tetangga. Yang kedua, ketujuh, menyampaikan aib dan kekurangan tetangga. Kada kawa melihat tetangga bercaput dua laki bini hancap menyasar. Jaka menyasar ini mahalat, kata ini manalingna. Maka pian kalau sudah masuk ke telinganya itu hadangi aja. Itu sama nak kayak mau makan di corong masjid sekampungan tahu. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La khair fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Mana nilai ibadahnya sepanjang malam, mana nilai puasanya setiap hari, ketika hubungannya dengan tetangga itu kada baik. Ketujuh, menyakiti tetangga. Ketujuh, mengumbar aib tetangga. La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Hiya min ahli nar, nanti di akhirat dia termasuk penghuni neraka. Nah, ini makanya kenapa hubungan kita dengan tetangga itu berpengaruh dengan bagaimana nasib kita di akhirat. Al-Imam Al-Ghazali, beliau pernah menceritakan, ujar Imam Al-Ghazali, dahulu di pinggiran kota Madinah ada seorang perempuan yang suatu hari si perempuan ini meninggal dunia. Ding sanaknya, kakaknya dari kota mendengar kabar adik meninggal, langsung datang ke pinggiran kota Madinah tadi. Namanya ding sanak, yang namanya ding sanak meninggal, memandikan umpat sampai menguburkan 4 jiwa.
Setelah selesai menguburkan, lalu si laki-laki tadi, si kakak tadi pulih. Di tengah perjalanan mencapai kantong bin Hampul. Dicalok kantongnya, oh rupanya kampel duit tertinggal. Tertinggalnya di mana? Di lubang kubur. Karena yang tertinggal ini kampel duit, hakun bebulik mengambil dan hakun menabuk lubang kubur tadi. Ya duit tertinggal. Coba kan sejadah tertinggal atau tasbih tertinggal. Banyak aja di pasar. Kan orang kita begitu, kalau sudah duit tertinggal, apa hari duit? Wah ini HP. Karena wah ini duitnya di HP. Amunnya sudah HP tertinggal itu biar digambut sudah hakun bebulik. Nah, merasa duit tertinggal, datanglah bebulik ke kubur tadi ditabuknya. Belum sampai ke bawah, tiba-tiba si laki-laki ini melihat ada percikan api keluar dari dalam kubur. Jakanya kejadiannya di Banjar itu hibak pemadam. Pemadam kita ini kata kau melihat apinya. Keluarlah percikan api dari dalam kubur, si laki-laki tadi langsung buka duit ditinggalnya. Bulik datang ke rumah mamanya lalu berkata, "Mak, kebiasaan ding sana ulun itu waktu hidup apa, Mak?" Awalnya si mama tadi kuitannya kada apa memadahi, adik ikam baik. Kada main jujur aja lawan ulun. Apa kebiasaan ding sana ulun waktu hidup? Lalu ujar si mama tadi, ding sana ikam kebiasaannya waktu hidup ketujuh menempelkan telinganya di dinding rumah tetangganya. Ketujuh menariknya. Lalu disampaikannya lawan orang lain. Nah, cucuk mai, ada apa gerang nak? Ujar si anak tadi, ujar laki yang tadi, ulun mai tertinggal duit di dalam liang lahat, lalu ulun tabuk lagi, ulun buka lagi liang lahat, belum sampai ulun ambil duit, ulun melihat percikan api keluar dari liang lahat, dari dalam kubur adik ulun tadi. Kenapa? Karena ketika hubungannya dengan tetangga ini bermasalah, ketujuh menyakiti tetangga dengan lisannya, ketujuh mendengarkan aib tetangganya lalu disampaikannya. Nah, maka belum lagi sampai di akhirat, hanya di alam kubur sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita nih apalagi di zaman saat ini, yang namanya aib orang itu pasti masuk ke telinga kita. Jangankan aib tetangga, aib orang di ujung Papua masuk ke telinga kita. Itu biasa, wajar. Kenapa? Karena telinga kita ada belawang. Kita ada mungkin berjalan, hendak pasar lama berjalan tutup telinga supaya kada terdengar aib orang, kada mungkin. Tapi tidak semua yang kita ketahui boleh kita sampaikan, dan tidak semua yang kita sampaikan boleh didengar semua orang. Nah, maka disinilah kita harus bijak menyikapi setiap berita yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, maka di dalam hadis itu Rasulullah SAW menghubungkan bagaimana antara hubungan kita dengan tetangga ini berpengaruh dengan nasib kita di akhirat.
Maka disinilah Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan satu bab bagaimana hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita supaya kita jangan salah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna ma haqqul jar? Tahukah kalian, kata Rasulullah, apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita? Satu, inista'ana bika a'antahu. Apabila tetangga kita minta tolong, maka wajib bagi kita untuk menolong. Tetangga hendak perkawinan, ujar tetangga, tahukah menggani ibu masak? Aku naik kami tapi 50.000 seorang lah. Itu namanya kada menolong. Tetangga hendak keselamatan piring, orang hendak minjam piring, pinjami. Aku jar koder minjami, inya jahat pang non aku. Aku koder menggandingi, inya pang pernah menyambati aku. Terkadang kan naluri kita nanti itu. Naluri manusia ini membalas apabila disakiti, menjahati apabila dijahati. Itu naluri manusia. Tapi di dalam Islam ada. Kalau tetangga kita kada baik lawan kita, tetangga kita pernah jahat lawan kita, tetangga pernah menyambati kita, tetangga pernah mengulibi kita misalnya, itu urusan tetangga kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita kalau inya datang ke rumah minta tolong, wajib hukumnya kita tolong. Urusan inya pernah menyambat kita, itu urusannya dengan Allah. Tak usah kita membalas. Makanya di dalam Al-Quran itu kan, apabila kalian disakiti, maka balaslah dengan seumpamanya. Coba kita bayangkan, apabila kalian disakiti, maka balaslah dengan seumpamanya, dengan yang sama. Kira-kira kawalah kita membalas sama dengan yang ia lakukan. Ya. Terkadang kan ini orang cuma meludahi kita balas apa? Al-Quran menyuruh kalau disakiti balas dengan yang sama. Tapi kawalah kita sama membalas. Kawalah kita menakar berapa banyak liurnya yang keluar itu. Kalau kita diketek orang di telinga, sandal kita disembunyikan orang, kawalah kita membalas. Umpamanya terkadang bahkan kita terkadang berlebih membalas. Nah, sebenarnya ayat-ayat Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bukan menyuruh kita membalas dengan yang sama, tapi maafkan. Kenapa? Karena kita membalas dengan balasan yang sama itu kada mungkin. Yang mungkin itu maafkan. Tidak usah kita lawan nih. Tetangga menyambati, disambatinya juga. Jika awas kena minta tolong lawan aku. Ada harapan aku tolong. Islam. Tuhan mendapat gue. Amunnya kau adalah orang menyambati kita bagi duit. Mendapat selama ya mau. Kena bahagia benar jika dia ini. Pasti tak imbelan Rizwan lah. Rizwan ada.
2.500.000 segini tadi. Nah, terkadang kita sari, apa yang harus kita sari katanya? Yang menyambati kita manusia, yang menghina kita manusia. Kalau inya menyambati kita, inya menghina kita, hilang setelah telinga kita, ada kalau enggak? Nah beda kalau yang menghina kita Allah Ta'ala, kalau yang menyambati kita Allah Ta'ala, ayuhan, takutan. Tapi kalau yang menyambati kita manusia sama kayak kita juga, apa yang perlu kita pikirkan? Inya minta tolong, datang ke rumah kita, aku hendak perkawinan anak, gani memasaki, gani. Itu kewajiban kita. Masalah inya pernah jahat lawan kita, itu urusan inya dengan Allah. Kita tidak pernah akan dituntut oleh Allah karena kesalahan orang lain. Gitu. Allah tidak akan menuntut kita karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu satu. Apabila tetangga kita minta tolong, maka wajib hukumnya kita untuk menolong. Masalah inya berterima kasih setelah ditolong, itu urusan inya dengan Allah. Jangan sampai ketika inya kata inya berterima kasih, berlaluan kita sambat. Ingatkan Haikal, karena kada harapan aku bantu lagi. Kenapa? Karena orang tadi kada ingat berterima kasih. Yang menilai kebaikan kita lain manusia tadi. Inya berterima kasih, kada berterima kasih itu urusan inya. Yang menilai kebaikan kita adalah Allah. Ini penting ini pulang. Ini ada rasanya penjualan yang tahan handap. Bulan propon yang handap. Rasanya ada penjualan. Di pasar ada penjualan. Tes 1-2. Nah, jadi masalah orang itu berbuat apa? Berterima kasih atau kada berterima kasih setelah kita bantu, itu tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hak tetangga yang wajib untuk kita tunaikan adalah wa in istansaraka nasaratahu, apabila tetangga kita minta pertolongan. Kalau tadi minta bantuan, kalau tetangga kita minta pertolongan, maka wajib hukumnya kita untuk menolong. Baku ciap tetangga kita, lakinya tidak, anaknya tidak, sekalinya di rumahnya dimasukin biawak. Wajib kita sebagai tetangga, orang pertama yang harus menolong. Di rumahnya dimasuki sawah, datang ke rumahnya, tolong. Wa in istaqrada ka aqratahu, dan apabila tetangga tadi minta hutang kepadamu, maka hak kewajibanmu kepadanya untuk menghutanginya. Ini kan berat. Masalah hutang piutang ini berat. Tapi balasannya kenal, pahalanya kenal. Kenapa? Karena masalah hutang piutang itu lebih jauh atau lebih berat daripada kita memberi. Kalau kita memberi sekali dirung habis. Kita hendak guring nyaman, hendak makan nyaman, tapi kalau masalah hutang, nah ini yang berat. Maka selama kita menghutangi orang tadi,
maka selama itu juga pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kewajiban ketiga yang harus kita tunaikan kepada tetangga kita apabila dia minta hutang, maka wajib hukumnya kita menghutangi, amunnya ada duitnya. Amunnya tidak duitnya, maka bawai tetangga kita tadi berimbayan sembahyang hajat. Yes, sama ada sing duit tenang ya kan, sembahyang hajat lagi. Wa in marida, dan apabila tetangga kita sakit, otahu, maka kewajiban kita untuk meelangi tetangga tadi. Kawan kita kah garing, tetangga kita kah garing, maka wajib untuk kita elangi. Nah, ini bagusnya Islam. Terkadang dia orang garing itu kan orang yang hatinya itu lagi banyak pikiran. Kalau dielangi, itu hatinya merasa terhibur, maka kesembuhan itu lebih cepat, lakas sehat. Bahkan di dalam kitab itu kan disebutkan adab-adab di saat kita melangi tetangga yang garing atau kawan yang garing. Di antara adabnya itu kan alla yukthir alaihil kalam, bahwa ketika kita melangi orang garing, jangan banyak pandir. Ini kawan garing, pemalehe, dibawakannya dum-duman. Maksudnya apa? Kawan garing dibawakannya papan catur. Alla yukthir alaihil kalam, bagusnya di dalam Islam ketika kita menjenguk orang tadi pun, ketika kita melangi tetangga yang garing, jangan terlalu banyak pandai. Duduk semenit 2 menit, imbah itu doakan gulik. Itu satu. Yang kedua, ketika kita melangi tetangga yang garing atau kawan yang garing, jangan datang bermodal gigi lawan ilat. Paham ya? Jangan datang cuma bermodal gigi lawan ilat, kada membawa apa-apa. Datang kada membawa apa-apa. Maka di dalam kitab itu disebutkan di antara adab kita melangi orang garing, bawa buah tangan, bawa oleh-oleh, supaya satu ini kan dielangi terhibur sudah, imbah itu dibawakan oleh-oleh. Nah, kalau hatinya senang, maka insya Allah lakas sehat. Datangnya biasanya ada kita belang itu banyak kalau bawaan lah. Belang orang garing bawakan pisang misalnya 2 tandun, baras 2 belek, Bicang abad, baik. Gula 15 kilo bawakan. Lalu kopi-kopinya tak pas hendak mulai titipakan duit 2 juta misalnya, titipakan 2 juta. Itu kita belum keluar dari ruangan itu sudah berdirinya, belum lagi kita kulik sehat sudah. Rupanya inyang garing karena ada berduit. Kan nanti itu kalau kan, coba kan bini pian dengan bini pian di rumah ke amunnya garing, jangan dibawa ke apotik, jangan dibawa ke rumah sakit tambah garing ini, bawa ke Kepamas,
Bawa toko emas itu sehat, jadi insya Allah sehat. Bujuran tak coba aja. Sehat. Nah, kenapa? Karena hatinya tadi hibur tadi semua orang garing tinggal duit dan 2 juta di situ sehatnya. Nah, maka inilah bagusnya adab di dalam Islam, bahwa ketika ada tetangga yang garing, ada kawan kita yang sakit, maka di antara adabnya, di antara kewajiban kita mengelangi, dan mengelangi pun ada adabnya. Satu, jangan banyak dibawa ke pander. Yang kedua, ketika kita mengelangi, jangan kada ingat membawa oleh-oleh. Nah, jadinya boleh kita kan senang tuh, beras 2 karung dapat, gula 15 kilo, pisang 2 tundun, duit 2 juta. Kan imbah keluar rumah sakit, iya kau modal. Terkadang kan orang itu imbah keluar rumah sakit tambah sakit, imbah tuntung sakit, datang ke kasir, melihat biaya, terpulik sakit. Nah, maka itu adab yang ketiga. Adab yang keempat, wa in mata tabi'ata janazatahu, dan apabila tetangga kita meninggal dunia, maka wajib kita untuk mengusung jenazahnya. Kalau kita kada kawa, kalau kita kada sempat begawi diizin kada kawa, maka tinggali duit di situ. Gasan apa? Gasan keperluan jenazah tadi. Wa in asabahu khairun hanna'tahu, dan apabila tetangga kita mendapatkan kebaikan, misalnya dapat undian umroh gratis, dapat kupon jalan ini 17 Agustus nih, jalan santai misalnya, di sini adakah jalan santai kita? Juga lagi. Habis kalau ambilnya. Aja rasanya besok. Oh, ada umrohnya loh malah. Ada umrohnya. Ada umrohnya. Nah, sekalinya tetangga kita yang dapat undian tadi, imbas sudah dapat undian umrah, disangui pulang 15 juta. Kita yang mendengar sebagai tetangga wajib kita mengucapkan hanna'tahu, wajib kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat himung. Ini kalau tetangganya baik. Kalau tetangganya kada baik, mendengar tetangga yang lain dapat undian umrah gratis, disambui duit 15 juta, mengulipi untungnya. Tahu dia mengulipi? Tetangga dapat undian kendaraan sebuah, 3 hari garing. Ini ada jenis tetangga kayak itu biar ada. Cari aja di Sungai Jingah ini ada aja. Ini Sungai Jingah di Surgi Mukti ini panjang sampai ke sana, ada aja tuh. Bawa minum dulu lah. Ada supirnya mangga. Wajib kita untuk mengucapkan selamat. Wa in asabathum musibatun azzaitahu, dan apabila tetangga kita tadi ditimpa musibah, kendaraannya hilang di muka Alfamart misalnya, TV-nya diangkut maling, lakinya dibawa orang, lengkap penderitaannya.
azaitahu, maka kita sebagai tetangga wajib berbela sungkawa. Wala tastatil alaihi bil bina fatahjubu an qurrihu illa bi'idnih. Dan apabila kita ingin membuat satu bangunan yang mana bangunan rumah kita lebih tinggi daripada bangunan rumahnya, nah, kata Nabi, jangan sampai bangunan rumah kita melebihi daripada tingginya bangunan rumah tetangga. Kenapa? Karena apabila bangunan rumah kita lebih tinggi daripada bangunan rumah tetangga, maka udara yang menjadi hak tetangga, cahaya yang menjadi hak tetangga terhalang rumah kita. Nah, maka kata Nabi, jangan mengolah bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan rumah tetangga illa bi'idnihi, kecuali dengan izin tetangga bepadah dahulu ulang kajian hendak mengolah rumah 15 tingkat misalnya, nyambas wallet hendak mengolah rumah 15 tingkat mengkeba pian nih rumah pian pacangan talindung, udara tak kurang, cahaya kan tapi masuk, biar tetangganya silahkan olah. Tapi kalau tetangga kita keberatan, maka cari tanah rumah yang lain. Wa in ishtaraita fakihatan fahdilahu, dan apabila engkau membeli buah-buahan, maka hadiahilah tetangga kita. Kenapa? Karena pada makanan yang kita bawa ke dalam rumah, di situ ada hak mata tetangga kita. Jangan lupa durian sebiji, petenteng, bebarian kadang. Nah, wa illam taf'al, kata Nabi, apabila engkau tidak ingin memberinya, kada hendak bebarian, fa adkhil hasirran, maka masukkan makanan tadi, maka bawa buah-buahan tadi dalam keadaan tersembunyi. Tutupi, sembunyikan, jangan dia kantongan kelihatan masih bawa ke karung. Kenapa? Karena pada makanan yang kita bawa ke dalam rumah kita dilihat oleh tetangga itu ada hak makannya. Wala yakhruju laha waladuka wa liyadhidha biha waladuhu, dan pesani anak kita di rumah. Nah, amunnya makan di rumah, jangan dibawa keluar. Kenapa? Karena kalau kawanannya melihat, anak tetangga kita melihat, inya kena titikan liur. Batang salawan kuitannya kada berduit. Nah, inilah jadi anak kita di rumah. Terkadang kan kita kada imbah jurungi anak duit, menukar inya es krim di tangan kanan es krim, di tangan kiri es krim, potenteng. Tetangga kita anak yatim, inya hendak minta lawan kuitannya dikubur, hendak minta lawan mamanya mencari makan di jangan. Nah, maka didik anak kita, kalau makanan itu kada kawa bebarian, makan di rumah. Saking Islam itu menjagakan perasaan tetangga kita jangan sampai tersakiti dengan nikmat yang ada di dalam taman kita. Termasuk kita makan. Misalnya adalah barisan lawan kekawanan, sosialita misalnya. Barisan lawan kekawanan makan di kafe. Wah, di mana tuh? Apa ada yang tahu? Kebuka. Ada jadi ganti yang lain.
Tapi kan lain orangnya mau posting untuk membanding ibu tuh. Sampai terus sama ini halusnya dunia ini lah. Menurut saya kan di hotel Eva angkat sungai Jingas ini tahu. Antenanya tinggi-tinggi. Makanya lo hati-hati mainnya nih. Ulun jangan ingat lagi, ada yang ingat masih kayak. Nah, sudah kita yang lain pulang. Jangan bertampai, jangan bertampai. Wala tubihi bi qitali kidrika illa an taghifa lahu minha. Jangan menyakiti tetangga dengan bunyi panci masakan yang ada di rumah kita. Artinya apa? Jangan menyakiti tetangga dengan bau masakan kita. Kidron itu kan artinya panci. Panci itu kalau sudah mau berbunyi berarti ada yang dimasak. Nah, ujar Nabi, jangan menyakiti tetangga dengan bau masakan kita, kecuali kita berniat hendak memberi. Di kampung kita ada maumbar papuyuk, maumbar haruan di muka rumah, maka berkipas. Nah, tetangga di rumah lalu lalang sambil merawat. Oh tol, nyantol nama presiden. Betul. Membanam apa tol? Iya, menam jalan-jalan tol. Membanam haruan. Oh iyakah ujar tetangga. Lewat tetangga tadi. Kena ada 5 menit berbulik pulang. Oh tol, membanam apa tol? Maka sudah bertahun. Ini tetangga ada paham. Setiap bau yang masuk ke dalam hidung itu ada hak tetangga yang harus kita tunaikan. Makanya ujar Nabi, apabila kalian memasak sayur maka banyaki kuahnya. Kenapa? Kuahnya itu kalau dibagi lawan tetangga kita, apalagi masak sop, itu yang baunya mendengor. Tetangga kita di sebelah kanan mencium, di muka mencium, di belakang mencium, itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ujar Nabi, banyaki kuahnya. Biar ayamnya sahabat kenapa? Kuahnya sender. Jangan yang penting ada kamu buat 3 ekor rasa ayam. Nah imbah itu cibung akan biasa bagi kesan tetangga kita kuahnya, ayamnya tinggal di rumah. Nah ini baterainya nggak habis sudah. Nah, kita sampai di sini aja dulu. Ya mudah-mudahan kita sehatan, saudara, banyak yang umur, murah rezeki, berkah hidup dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.